Halo, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya, Anastasia Sari Dewi, dan di malam hari ini saya akan membahas tentang IG Life Story of My Life, dan judulnya adalah Sedari Kecil Gemuk Sampai Akhirnya titik-titik-titik. Jadi nanti bisa dilihat dari narasumber kita malam hari ini. Kebetulan kawan saya namanya Dea, kita akan kepoin gimana dia bisa berubah, bertransformasi sangat drastis. Nah, oke, yang mau tanya-tanya dipersilahkan nanti ya. Nanti pas lagi ngobrol-ngobrol kita akan bacain juga pertanyaan dari teman-teman. Siapa tahu sedih, rasanya capek, lapar. Nah, Halo, halo Dea, halo selamat Sari. malam. Malam juga yang di sana. Oke, sehat? Ya, sehat. Puji Tuhan, sehat selalu sampai sekarang. Wah, sehat Yang di selalu. sana gimana? Mantap, Iya dong, harus dong. sehat. Bosan nggak sih deh pandemi olahraga jalan terus? Oh, harus jalan terus. Ya, Jalan soalnya kan kalau pandemi terus. gini kan emang imunnya kan harus dinaikin. Imunitas Jadi kita, makannya semua kan harus ini dibagusin lah. oke, Bisa di gym, oke. kalau gymnya buka bisa di rumah. Kalau emang nggak mau Hmm, kerumunan orang, semua bisa dilakuin sih. Di mana aja bisa. oke. Mantep tuh. Mm-mm. Pembukaannya aja udah sangat menyemangati teman-teman loh ya. Aduh, Oh ya duh, harus duh, duh. dong, harus Harus dong semangat. ya. Nggak boleh Harus yang semua. enggak. Iya Oke, dong. dia. Deh, Mm-mm. eh kenalan dikit dong deh ke teman-teman yang nonton di sini. Siapa tahu ada yang belum 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 apa ya. Pengen tahu nih, Dea ini Mm-mm. tulisannya ibu dari dua anak. Anaknya umur berapa sih, Mm-mm. deh? Terus kesibukannya sehari-hari apa nih? Eh, boleh Eh, diceritain mungkin. iya, ya anakku dua sekarang. Yang pertama itu udah umur 8 tahun. 8 ya? Mm-mm. Iya, 8 tahun. Yang kedua 3 tahun. Sekarang sih ya aku full time ibu rumah tangga sih. Kadang bantu-bantu suami kerjaan. Terus Mm-mm. suka nggak, ya paling tiap hari ya beginilah kalau ibu rumah tangga ya ngurus anak, ngurus sekolah online. Yang Oke. sekarang lagi yang benar-benar membuat pusing semua ibu rumah tangga di sini. Sekolah online lah. Belum nanti Mm-mm. ya nge-gym jalan terus lah Gym juga jalan terus. sama. Nah, oke. Mm-mm. Menarik nih, deh. Teman-teman, Mm-mm. jadi nanti kalau ada yang mau nanya atau mungkin pengen sharing boleh ya di kolom komen nanti tulis deh. Nanti saya akan bacain atau mungkin tanyain ke Dea. Kalau misalkan Dea bisa berbagi tips, kenapa enggak ya Dea? Oke. So, Oke. Deh, sesuai dengan topik kita nih malam hari ini kan eh judulnya agak drama sih. Sedari kecil gemuk sampai akhirnya titik-titik gitu ya. Karena kan dia Mm. ini waktu zaman sekolah teman-teman dia ini dulu sampai umur berapa ya deh? Kamu cukup cabi waktu itu. Sekitar umur berapa? Sekitar umur berapa ya? Jadi saya itu cabi dari kecil. Dari bayi udah cabi. Lahir udah bayi sehat lah, bayi montok yang bener-bener gendut ya. Gendut lah katanya lah. Sampai SMA kali ya. SMA SMA itu masih ya. gendut ya. Dulu kita kan SMP bareng. Kamu tahu lah ya Mm-mm. aku kayak apa ya, Sar ya. Yang cabi Mm-mm. lah, yang bulat lah. Sampai Sampai SMA SMA. mulai mulai agak tahu diet lah. Mulai ngurangin Oke. makan, mulai jaga badan, maupun jadinya nggak yang sampai sekarang. Jadi ya tapi ya masih lumayan Oh. lah sampai SMA. Oke, Mm-mm. jadi sampai SMA terbiasa dengan tubuh yang cukup gemuk gitu. Sempet sempet nggak sih masa-masa remaja gitu merasanya kok gendut ya gitu. Mulai-mulai puber nih deh. Pernah Iya, merasa gitu nggak deh? oh terus mulai mulai puber itu emang benar-benar kerasa sih. Dari kecil itu kan aku udah gendut ya, udah Hmm. gendut dari kecil. SD tuh sebenarnya nggak ada masalah sih, maupun banyak yang biasalah anak-anak yang ngejek-ngejek, ih gendut, apa-apa-apa gitu kan biasa kan. Jadi tapi aku nggak Hmm. ngerasa offended,
sama kata-kata itu gitu loh. Terus mulai SMP juga ya juga kayak biasa aja gitu loh dengan kata-kata itu. Hmm. Maupun aku udah mulai yang kemayu gitu kan. SMA mulai lihat yang lain teman-teman ya pada dandan, pada badannya tuh langsing-langsing, bagus-bagus, Hmm. bisa pakai baju, bisa pakai tank top, bisa Nah, pakai rok mini lah, apalah, dandan lah, wah keren. Kalau kalau badannya agak gede, badannya besar gitu kan pakai yang begitu-begitu kan kayak kurang kurang oke ya. Jadi aku hmm. mulai, aduh kayaknya aku harus kurusan nih. Udah mulai punya pacar, punya apa gitu kan. Wah, kayak aku harus kurusan nih, harus kurus, harus kurus. Mulai Hmm. diet. Hmm. Tapi ya Hmm. zaman dulu kan taunya diet itu nggak makan ya. Jadi Hmm. aku mulai yang diet yang benar-benar nggak makan, yang cuma makan sehari sekali gitu-gitu. Hmm. Ya mulai diet 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 yang begitu-begitulah. Oke, Tapi ya oke, hasilnya emang nggak maksimal. oke. Dengan Jadi SMA. turun sih, Mm-mm. turun sih, tapi nggak yang gimana-gimana banget, nggak yang sampai kurus Oke, banget tuh. oke. Jadi awal mula Mm-mm. dietnya SMA karena mulai tertarik sama cowok ya. Gitu. Iya. Terus pertama kali itu emang mau kamu sendiri atau disuruh nih sama pacar, sama cowok zaman dulu? Diet dong gitu atau kemauan Hmm, sendiri deh? setengah-setengah sebenarnya sih. Malah waktu itu Hmm. punya cowok terus dia Mm-mm. bilang, kurusin dong, dia bilang gitu. Terus Hmm. aku pikir-pikir, ya juga ya, aku udah kegendutan, aku pikirnya gitu. Terus, ya udah deh, Oke. cobain. Terus eh, kayak semenjak itu aku lihat, aku udah agak kurus nih, wah lumayan juga ya. Jadi ya happy juga sih Mm-mm. sebenarnya sih waktu itu sih. Ya untung lah yang Oke. mantanku waktu itu bilang bilang saya harus diet ya. Oke, jadi waktu itu baru mulai kepikir nih kayaknya beneran harus diet. Cuman caranya Eh, masih salah ya deh waktu itu ya. salah banget, salah banget. Dulu tuh Salah aku banget, oke. makan cuman kayak sehari satu kali. Malam malam makan sih, tapi kayak makan apel dan itu bener-bener Hmm, salah banget sih. Itu kalau aku pikir-pikir, salah aku banget. gila kuat ya bisa kayak gitu ya. Dan Mm-mm. diet yang salah itu kan ngaruhnya banyak banget, Oke, banyak banget nah ke ini nih. performa kita, ya kan? Psikisnya juga nih dia. Ke psikisnya, aku udah ngerasain yang namanya kalau tiap pagi bangun harus nimbang. Hmm, Turun nggak ya hari ini gitu. Terus kayak, aduh makan dikit, aduh naik nggak ya gitu. Nah, yang itu bener-bener ngaruh banget ke aku. Dan tapi untungnya juga nggak sampai yang amit-amit ya, sampai yang ngarah ke bulimia yang gitu-gitu sih. hmm, oke. Mm-mm. Jadi lebih Jadi ke cemas tiap pagi harus nimbang, makan dikit kepikirannya naik nggak ya gitu. Jadi kayak merasa naik nggak? bersalah gitu ya. Sampai yang Ya, makan terus dikeluarin lagi nggak deh? nggak. Untungnya enggak. Dan aku juga dari dulu juga nggak pernah pakai kayak obat-obatan yang Mm-mm. aneh-aneh gitu loh, Sar. Soalnya Mm-mm. sebenarnya mamaku tuh nggak mendukung aku diet, nggak mendukung sama Oke. sekali gitu. Jadi dari SMA aku kan diet tuh, mulai diet. Turunnya lumayan lah, kira-kira Hmm. 8 kilo. Tapi tetap cabi kan. Terus abis itu stop di situ, kuliah. Kuliah udah yang Hmm. lepas, udah yang nggak urusan diet, mendiet gitulah. Oh, Terus gemuk yang, lagi berarti kuliah. ya, Oh, ya saya stabil lagi. oke. Cuman untungnya nggak balik ke yang dulu, naik sih. Cuman nggak yang Oh, naik. bener-bener cabi. Soalnya ya kuliah juga lihat teman-temannya. Actually dulu teman-teman aku semua banyak kan yang cowok-cowok gitu sih. Jadi kan aku juga nggak ngurusin Hmm. penampilan aku kayak apa gitu loh. Terus Hmm. ya udah kuliah pulang sini, eh pulang ke Indo, mulai ketemu gym. Nah, lihat.
gym, wah enak ya, wow, mulai pingin kurus lagi. Nah, menurutku aku parahnya itu waktu itu. Aku mulai ngerasa bener-bener insecure sama badan aku yang pingin, aduh aku pingin kurus tuh, pingin yang kecil, pingin yang, wow, aku pokoknya Hmm. timbanganku harus segini, tiap pagi harus segini. Hmm. Makan lihat minyak dikit udah ngomel, apa ngomel bla 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 gitu-gitu. Aku pikir, Usia berapa tuh deh wah, berarti? itu kayaknya 20-an ya. Wait, wait. Dua Hmm. puluh, 21 itu kayaknya. Yang tiap pagi bener-bener, aduh lihat timbangan lah. Terus makan tuh bener-bener aku ukur. Tiap pagi cuma makan oatmeal sama air putih, Sar. Aku nggak makan minyak, nggak makan garam, nggak makan gula. Tiap hari aku berantem sama mamaku, cuman gara-gara makan. Jadi mamaku Mhm. yang udah dimasakin, bla, 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 bla. Ya begitulah mama makan ya you know. Terus ya ya itu tuh aku tapi kurus banget sih emang, dan aku tapi kalau aku lihat aku sekarang ya kayak ya ampun gila aku goblok banget gitu ya dulu kayak gitu sampai Hmm. kalau orang bilang katanya eh, ortoreksia. Pernah dengar kan? Anoreksia. Nggak ortoreksia. Oke. Ortoreksia tuh yang I like to labeling food gitu loh. Hmm. So, good food, Oh, bad oke. food. Ini clean Oke. food, yang itu junk food. Oke. Apalagi aku lihat ini. Oh, sampai segitunya dulu ya. Aduh, gila dulu parah banget. Riwil banget kalau aku lihat sekarang. Jadi orang yang kayak gimana sih Dea waktu itu dengan semua pertimbanganmu yang Keinsecureannya. banyak, iya insecure kayak gitu, terus apa ya, merasa jadi moody banget nggak sih kalau dari pengalamanmu waktu itu? Jadi Dea yang menyebalkan atau Dea yang apa? Atau Dea yang sensi gitu mungkin dengan diet yang sangat-sangat harus ini, harus itu, nggak mau ini, nggak mau itu, jadi berantem sama mama. Jadi orang yang gimana Heeh. deh waktu itu? Aku jadi orang yang aku nggak sayang gitu loh, kayak aku benar-benar nggak sayang sama badan. Jadi semua yang tak masukin ke badan tuh harus kayak sesuai yang udah terplan terplan, Hmm, ngerti nggak maksudnya? Udah ada jadwal makannya gitu loh. Pagi jam segini, siang jam segini. mm-mm, Abis siang aku harus mm. tidur. Abis tidur aku bangun nge-gym sampai malam, pulang pun aku nggak makan. Jadi kalau kalau planku itu apa namanya? Planku itu gagal, aku bakal marah-marah dan moody. Ngerti nggak? Oh, oke. Jadi aku bakal bakal apa ya? Bakal sebel sih waktu itu sih, bener-bener yang nggak enak di hati gitu loh. Nah, apalagi kalau udah Mhm, apa pergi jalan-jalan gitu ya. Di jalan-jalan tuh mm-mm, aku yang mm-mm. review sampai teman-temanku tuh kalau ketemu, males ngajak makan dia, paling makannya ini gitu. Kayak ya udah Eh, masa bodoh aku gitu. oke, jadi sama Ya, teman-teman juga jadi ngaruh ya dia ya. Dengan polamu yang waktu itu ngaruh-ngaruh. se-strict itu, nggak santai, Ngaruh. jadinya hubungannya dengan beberapa orang juga jadi tegang ya. Pokoknya goalmu di situ aja. Mm-mm. Oke. Goalku di situ aku pokoknya mau kurus aja gitu waktu itu. Aku tiap hari Mm-mm, kardio lah, yang harus keringetan lah, harus nimbang mhm. tiap pagi, tiap malam. Itu aku harus nimbang semuanya. Ya agak resek Oke. juga sih kalau dipikir-pikir ya. Menurut aku sih Agak gitu. resek. Oke. Oke, sampai pola yang nggak sehat itu berapa lama deh kamu jalanin? Pola yang nggak sehat itu sampai mungkin berapa ya? Sebenarnya itu on off sih ya. Hmm. Jadi kayak waktu yang pertama tuh nggak sehat, pertama waktu aku awal SMA itu menurutku benar-benar nggak sehat karena Oh, oke. aku cuma makan sehari sekali. Itu totally nggak sehat. Aku di sekolah cuman lemas, aku tidur di kelas, aku nggak konsen. Yang aku pikirin, aku tiap kali abis istirahat tuh aku lemes. Kalau udah siang pulang tuh aku udah, oh aku harus makan. Aku harus Hmm. makan, tapi aku nggak bisa makan.
Iya Hmm. ya. Jadi kayak aku sebel gitu loh. Kalau aku makan nanti aku gendut. Aku nggak mau makan, aku nggak mau makan. Kalau malam Hmm. udah kucuk kucuk kucuk, aduh kucuk kucuk kucuk, minum air, minum air, minum air. Aku nggak boleh makan, aku nggak boleh. Aku sampai bilang gitu loh Mhm. ke Mhm. akunya loh. Terus Mhm. habis itu SMA, kuliah udah oke. Mhm. Pulang nge-gym gitu lagi karena aku pingin pingin kurusnya itu kan, ngejar kurusnya itu kan. Terus untungnya habis itu aku merit, Mhm. aku hamil. Hamil itu Mhm. hamil oke. Hamil anak pertama oke, hamil anak kedua juga oke sih. Berarti kira-kira mungkin Diet nggak waktu kamu dua hamil itu tiga kamu tahun. masih masih kepikiran Anak untuk waduh pertama, hamil gue jangan gede-gede nih nanti gue susah nih anak nuruninnya pertama. Oh iya, gitu anak ya. pertama umur aku hamil 8,5 bulan aja aku masih olahraga, masih kayak berenang, harus keringetan. Terus kalau Oke. lagi ASI pun itu tuh makananku tuh bener-bener aku jaga loh, kayak high Mm-mm. protein, nggak makan gorengan, aku pilih snack yang bener-bener notabene itu katanya sehat, yang gitu. Hmm. Itu anak pertama. Terus selesai ASI aku pun juga langsung olahraganya tuh kenceng banget. Kayak aku tuh aku pengen balik ke bodiku yang dulu gitu kan. Dan ternyata cara olahraga pun ku salah, kayak yang super duper Ah, kardio, yang gitu oke, gitulah. oke, oke. Terus Nah, mm-mm, terus hamil oke. anak kedua udah mendingan Mm-mm. sih. Mm-mm. Oh, hamil Udah anak yang kedua nggak lebih gimana gimana santai ya. banget. Karena aku tahu udah Oke. tahu ininya. Heeh. Triknya ya supaya bisa balik turunin berat badan udah tahu triknya jadi waktu hamil anak kedua lebih santai ya deh ya. Iya sih. Dan Iya. mungkin waktu lagi anak kedua aku lebih mature dan aku lebih tahu caranya yang bener gitu loh. Nggak yang Mhm, mhm. nggak yang gila-gilaan harus kardio, gila-gilaan harus jaga makan sampai aku dulu mau makan coklat aja tuh aku takut tau nggak. Terus Oke. terus habis itu juga mulai ngedukasi diri sendiri pakai apa namanya ya banyak baca-baca gitulah, banyak sharing, dan luckily aku punya perkumpulan itu Mhm. yang support aku gitu, yang Hmm. bener-bener yang yang bisa kasih tahu aku caranya yang bener gitu-gitu. Ya so far so good Oke. sih. Oke deh. Hmm, Aku tadi ya. penasaran nih waktu kamu cerita tentang bahkan hamil aja habis selesai ASI langsung cepet-cepet nih diet. Itu Mm-mm. sebenarnya karena emang kamu benci dengan badan gemuk, jadi pengen cepet-cepet, atau ada perasaan insecure, aduh, gue takut nih kalau misalkan mungkin suami nanti kalau eh, bete gimana ya. Jadi itu lebih untuk dirimu sendiri atau lebih buat orang lain sih deh sebenarnya. So far yang aku pingin itu buat aku sendiri. Sorry, ini ada Nggak aku. apa-apa. Eh, jadi so far sih yang aku lakuin ya, yang aku rasain itu Mm-mm. emang aku pingin aku kelihatan bagus buat aku. Mm. Karena Oke. aku sadar dari dulu tuh kita nggak bisa puasin orang lain pakai badan kita. Maksudnya Mm-mm. kamu kurus, kamu gendut tuh yang rasain kamu gitu. Jadinya yang Mm. Mm. waktu aku hamil anak pertama, terus punya anak, kan banyak flabby perutnya flabby lah, apalah, cabi lah. Mhm. Itu aku tuh lihat di kaca tuh aku sebel. Aku lihat di kaca, aku yang Oke. ah, apaan ini gitu kan. Kok Oke. aku perutku ada sisa di sini yang dulunya nggak begitu gitu kan. Aku Mm-mm. sebel, terus makanya aku mulai, aduh harus kenceng nih, harus begini 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 begini. Oke. Heeh. Sampai Jadi kadang tuh, padahal aslinya mm, suami nyantai aja, tapi kamu yang nge-push diri kamu sendiri ya. iya, untungnya suamiku iya iyain aja. Malah dia yang protes kadang kalau aku kebanyakan nge-gym dan lain-lain gitu gitu. Padahal dia juga cerewet. Oke, oke. Jadi pasangannya kebetulan sama-sama suka olahraga sih ya, dia ya. Jadi, Yes,
Untungnya suamiku sejalan. dulu jadi dia tahu lah dietnya gimana, latihannya apa. Untung kita sama. Untung jadi Oke. ya at least ada yang dukung lah di rumah gitu, ada yang dukung. Jadi kalau kalau aku nge-gym tiap hari pun, aku makan apapun gitu yang yang aku makan sekarang gitu kan dia kan kadang kan pengen gojek ini nih nasi Mhm, Padang gitu kan. mhm, Pengen mhm, gojek futang gitu-gitu kan. Oh mhm, my God, that's sugar. Ya, aku bilang gitu, mhm, oke, mhm. nggak jadi gitu. Jadi dia dukung sih. So far so Oke, good ya, gitu. ya. Kalau Mm-mm. sekarang nih deh, kalau sekarang kamu, dulu kan kamu pernah bilang dulu sempat mengalami fase di mana kalau misalkan nggak olahraga merasa bersalah, makan nggak bener dikit, Mm-mm. kamu blaming yourself lah, bener-bener merasa failed dan lain sebagainya. Kalau sekarang gimana deh? Yes. Apakah masih kayak gitu? Masih tergila apa ya, terobsesi dengan angka di timbangan kah? Atau masih masih merasa kalau gue nggak olahraga hari ini nih gue dosa banget nih. Masih kayak gitu nggak sih dia? Lagi belajar untuk melepasin itu semua. Nggak bisa kayak aku seratus Hmm. persen gitu, kayak masa bodoh gitu. Cuman sekarang itu aku lagi belajar buat build a good relationship with food. Jadi Hmm. semua makanan itu sama. Nggak ada yang Hmm. jelek, nggak ada yang bagus, nggak ada yang kotor, nggak ada yang bersih. Ya, jadi Oke. aku belajar ngatur porsi makan aku dan kalori yang aku makan. Dan Hmm. ternyata setelah aku lakuin porsian itu, aku bisa Hmm. makan semua yang aku mau. Jadi kayak dulu makan Hmm. chips, Hmm. aku cuman bisa makan chips setengah gitu kan, setengah Hmm. setengah plastik. Dan itu ada harinya, only on my cheating day gitu kan. Hmm. Terus tapi sekarang nggak, sekarang aku bisa makan, aku bisa ngatur apa namanya dengan berusaha melepaskan angka-angka di timbangan itu. Jadi kalau bangun pagi aku nimbang, naik nih sekilo, aku cuman oh oke, naik sekilo, it's okay. Hmm. Aku pikirku aku Oke. begitu pokoknya. Jadi kalau apa namanya eh perutku bloated or something, oh it's okay bloated, minum air. Terus aku Hmm. pikir-pikir, oh kemarin makan apa ya, gini-gini. Jadi dengan kamu bisa ngatur, dengan build a good relationship with food, kamu bisa Hmm. accept dirimu dengan lebih baik gitu loh. Jadi nggak Oke. membatasin semua, oh aku harus makan salad nih, hari ini aku mau harus makan salad. Aduh, kemarin aku nggak makan salad, hari ini harus 2 kali makan salad or something. Terus, Mhm, aduh mhm, kemana aku makan makan apa McDonald nih. Terus mhm. hari ini aku harus puasa atau apa gitu kan, enggak kan, Iya, enggak, sekarang oke. udah enggak yang kayak gitu. Jadi yang sekarang yang aku, tapi ini lagi fase belajar juga sih saat sebenarnya. Jadi aku Hmm, enggak yang 100% bisa jadi yang diet freedom gitu. Ya hmm, pernah ada rasa hmm, insecure tuh pernah. hmm, Jadi kayak lihat timbangan, kayak apalagi kalau habis liburan lah atau apa gitu kan, pernah oh naik, terutama weekend kan, oh naik, damn. Terus itu yang sorry, jadi naik, nggak apa-apa. eh wah kardio nih, langsung aku pikir gitu, Ah, kardio. Terus aku mikir lagi, kalau aku kardio capek nggak ya? Aku bisa mikir gitu sekarang. Kalau dulu kan nggak, hmm, harus kardio, mau capek mau nggak kardio, oke. pokoknya angkat timbangan dulu yang kurang. Aku bisa mikir panjang, bisa mikir apa. Jadi aku udah bisa nerima badanku tuh segini, dan aku Mhm. harus maintain badanku ini 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan. Jadi aku nggak bisa dong. Dulu yang aku kardio 3 jam sehari. Nggak bisa dong, nanti aku umur 40 tahun, aku harus kardio 3 jam sehari. Nanti aku umur 40 tahun, aku cuma makan sehari 1 kali. Aduh, nggak mungkin banget sih. Jadi mulai diatur pola makannya, pola latihannya, Oke, tambahin weight oke. training, yang gitu-gitu sih sekarang sih. Jadi sekarang udah bisa nerima aku yang sekarang. Yeah, gitulah. Oke, kamu yang sekarang soalnya udah keren banget deh. Itu ototnya Enggak, udah astaga. enggak. Teman-teman kalau lihat Ya, Instagramnya Dea, dia ini eh,
perutnya itu six pack-nya kelihatan banget. Guys, mau pakai baju aja dia nempel di perut udah kelihatan banget, jadi udah keren banget. Nah, sampai kamu latihan sampai nggak cuma sekedar langsing sekarang, tapi juga bener-bener lean gitu ya, ototnya kelihatan semua. Tujuanmu apa sih, De? Tujuanku adalah sekarang nambah massa otot yang pasti. Aku mau nambah Mm-mm. massa otot karena dengan nambah massa otot, metabolismeku naik. Kalau Mm. metabolisme naik, otomatis nggak bakal gampang gendut. Karena emang aku masih Oke. kebayang-bayang gendut zaman dulu kan. Nah, Mm. dan aku nggak mau balik ke badanku yang dulu. Nah, Mm. tapi aku nggak mau nyiksa badan aku juga. Jadi, Mm. aku cari solusi di tengah. Mm. Jadi, solusinya adalah aku harus weight training dan aku harus jaga, nggak jaga ya, atur pola makan yang Mm. benar-benar sesuai sama aku. Ya kan? Jadi kalau, Mm. ya aku suka salad. Bukan Ya. gara-gara, aku harus makan salad. Dan kalau teman-teman pun tanya, ih kamu makan salad terus apa enak sih gini? Aku udah Mm. dua tahun ini mulai coba makan salad, one bowl one day. Jadi satu Oh, hari oke. itu harus ada salad. Dan Oh. itu aku lakuin karena aku suka, bukan karena aku kepaksa. Mhm. Jadi kalau emang nggak suka salad, bisa lo diganti Mhm. gado-gado, pecel, or something. Pokoknya sayur dan Mhm. porsinya harus pas. Jadi eh, sayur, Mhm. ada sayur, ada protein, ada carbs. Makan nasi ya, tetap makan nasi. Mhm. Oke, ada carb, makan roti. Jadi aku nggak anti karbo. Terus Mhm. Mhm. ya sekarang gitu-gitu aja sih. Jadi tujuannya nanti bakalan kayak gini. Aku jaga pola makanku yang aku bisa lakuin seumur hidup. Aku jaga pola latihanku yang harus aku lakuin seumur hidup. Karena yang diperlukan sekarang itu not before after, but Mhm. before after after. Get it? Oke. Ya kan? Jadi kalau udah before after, Yes. udah nih after, foto doang cekrik. Gue pernah nih segini gitu. Ya dulu gue pernah. Nah, ntar Mhm. afternya Ya, gimana? 10 tahun lagi betul gimana? betul 20 betul. tahun gimana? Bisa yang biasanya kardio, mungkin kayak kelas-kelas kayak di Celebrity Fitness, RPM 2 jam, 2 jam, 2 jam bisa lakuin kayak gitu kalau udah umur umur berapa Mhm. tahun gitu. Atau makan Mhm. sehari cuma 1 kali, bisa dilakuin cuma 1 kali doang gitu. Kan Hmm. kayaknya nggak mungkin banget sih kalau aku ya. Tapi aku nggak tahu kalau ada Oke. orang yang bisa. Iya, gitu. Oke, menarik tuh. Jadi Mm-mm. sekarang dia sudah ada di fase di mana dia maintains badannya dia. Jadi ya kalau naik-naik dikit dia udah nggak sesetres dulu karena dia udah tahu caranya harus Mm-mm. gimana. Sekarang Mm-mm. badannya juga keren banget, bukan karena apa-apa, tapi karena memang dia fokus nabung massa otot Ya, karena itu bantu metabolismenya dia supaya apa ya pembakaran dan lain-lain juga juga cepet ya dia. Jadi walaupun nanti semakin konsistensi, Sar. konsistensi. Konsistensi, iya. Nah Jadi itu nyambung. nggak boleh, nggak memungkiri, nggak gimana ya, nggak munafik juga gitu loh. Aku butuh ekstra ekstra effort buat sampai ke sekarang ini. Aku bener-bener butuh ekstra ekstra effort. Aku lakuin semua latihanku. Aku punya program latihan. Aku punya meal prep tiap hari itu. Emang harus ada extra effort. Nggak mungkin nggak ada extra effort kalau kamu mau jadi yang kayak yang punya lean body gitu-gitu sih. Jadi dan konsistensi dan nggak ada yang namanya jalan instan, nggak ada yang namanya shortcut buat kamu jadi Oke. kurusin badan. Kan kamu tahu kan sekarang banyak yang jual pil pelangsing, detox, Ya, or something gitu kan. Nah, yes. itu aku mau kasih saran kalau bisa nggak usah. Mhm, Itu mhm, kita nggak tahu dalamnya apa. Dan mhm, jujur aku nggak pernah pakai yang pil pelangsing, nggak pernah pakai obat-obatan kimia atau obat-obatan yang nggak jelas yang kayak gitu-gitu, mhm, maupun mau mhm, herbal mau kimia nggak. mhm, Soalnya
apa namanya, pengalaman pribadi juga ya, maksudnya bukan akunya, jadi kayak anaknya temennya mama gitu, Mhm. dia pernah yang sampai bener-bener fatal gara-gara Mhm. overdosis obat-obatan kayak gitu. Dan aku dari dulu juga waktu diet awal-awal mama juga selalu kasih tau aku, jangan minum, jangan makan yang aneh-aneh. Udah kamu kalau mau diet oke Hmm. lah, tapi jangan keterlaluan. Dia bilang gitu. Oke. Oke. Mm-mm. Pokoknya So, nggak ada dia shortcut dan konsistensi. konsisten. Mm-mm. Apa yang selalu ada di kepalamu supaya tetap konsisten deh? Seringkali kan kadang males muncul. Lagi hujan, lagi Mm-mm. males, lagi mager, lagi capek. Terus biasanya kamu self talk apa yang muncul? Kamu ngomong apa ke dirimu sendiri deh supaya kamu nggak nih harus konsisten. Oh, aku aku selalu dengerin badan aku sih. I always listen Mhm. my body, what I want to do today. Jadi aku punya plan, program. Hari ini aku mau ini, dan aku harus lakuin. Punya Hmm. goal. Jadi kalau Hmm. dulu goalnya kurus, udah kurus. Kalau misalnya kemarin goalnya pingin apa, nambah, turun body fat, ya fokus ke goal Mhm. kamu. Mungkin yang ada Mhm. goalnya mau turun body fat, ada yang goalnya mau apa namanya, mau kecilin tangan atau apa gitu, Mhm. maupun spot Mhm. reduction itu sebenarnya nggak ada sih. Jadi pokoknya Mhm. kamu fokus fokus aja ke latihan kamu, dan Mhm. programnya tuh yang pasti programnya harus benar. Mungkin kalau ada apa namanya rezeki tambah ya, gabung ke gym, PT, Mhm. Mhm. atau begitu-begitu. Dan tiap hari kamu harus punya motivasi yang benar ya, dan motivasinya tuh harus yang apa ya, yang reasonable banget, yang bisa kamu achieve Mhm. gitu loh. Jangan Mhm. ada yang mungkin, aduh, aku mau motivasiku mau kayak yang apa, kayak model Victoria's Secret, K-pop yang wah badannya Mhm. oke banget, terus dari Iya. terus gara-gara dia termotivasi ke situ, dia pakai cara-cara yang salah, yang gitu-gitu sih. Jadi juga kumpulannya juga, Mhm. kalau bisa kumpulan kamu itu yang benar-benar dukung kamu. Kalau kayak aku salah satu motivasiku juga teman-teman aku di gym. Jadi kayak kalau aku gak gym, teman-teman bilang, ayo dong nge-gym bareng, gini gitu. Ini apa, secara nggak langsung tuh dia itu motivasi badan kamu. Jadi kamu kan Oke. kalau kumpul sama teman-teman seperti kan, kamu kan pasti kayak ada apa ya, motivasi buat, wah yang tuh badannya bagus nih, aku mau nih kayak dia. Aduh, yang tuh kuat Hmm. banget, bisa angkat segini Mhm. berapa kilo gitu kan. Mhm. Wah, Mhm. kuat-kuat, mau dong gitu. Nanti kan lama-lama kamu kayak termotivasi, dan itu kayak jadi habit. Dia jadi Oke. habit buat kamu. Heeh. Jadi Oke. oke. Gitu. Sip. Mm-mm. Ah, Mm-mm. sebelum saya lanjut ke pertanyaan saya pengen nih bacain pertanyaan dari teman-teman dulu nih. Ini kebetulan tadi sambil ngobrol saya liatin ada beberapa yang udah ngajuin pertanyaan nih, deh. Kita coba ya. Mm-mm. Oke. Ya. Tadi ada Adita Janet nyapa kita. Halo Sakendea. Hai, ada Pelai. Ada Ricky tuh. Oh iya, ada Ricky. Ada Ricky juga nge-gym ya. Ada Dia Prajaya. keren juga loh. Oh iya ya. Keren Itu, ya. Juga mm-mm. konsisten ya. Tuh, ada Mm-mm. Dia Monica motivasi. Panuta. Oke. Nandita. Oke, thank you teman-teman yang udah join. Sekarang saya akan bacain. Tunggu. Mana nih yang nanya? Oke. Martinus Anggawan nanya caranya gimana punya badan bagus. Oke, ini udah dijawab sama Dea dan ini ada dan Martinus Andriawan ini setahu saya juga badannya juga Dia seorang dia itu ya, bodybuilder sejati. Dia bagus banget sih badannya bodybuilder. sih. Mm-mm. Dia juga Oke. dia juga apa? Setahu aku dia tuh latihannya konsisten banget sih. Dia Nah, latihannya keras, itu. dietnya bagus, keren Mm-mm. lah, Bang Keren Ricky. ya. Mm-mm. Bang Martinus Dari emang keren. dari Adelinho. Olahraga yang cocok buat habis melahirkan sesar apa ya? Tuh, bisa jawab nggak deh? Hmm.
Kalau abis sesar, pertama tanya dulu deh sama dokternya, boleh nggak latihan? Karena kan Mm-mm. kalau abis sesar itu beda-beda ya kondisinya. Ada yang abis sesar sebulan nggak kuat, ada yang abis sesar setengah tahun baru kuat. Ada kan kan tergantung kondisi masing-masing ya. Mm-mm. Sebenarnya Betul, olahraga betul. itu bisa bisa apa aja sih. Jadi tergantung goalnya. Mungkin kalau habis besar dan belum mulai belum mulai apa namanya olahraga lagi, mulai pelan-pelan mungkin dari mungkin jalan Mm-mm. atau ngelakuin low impact apa training gitu, nggak usah yang langsung Mm-mm. hit gitu-gitu sih, yang kayak squat gitu-gitu, yang Mhm. santai-santai aja dulu kayaknya. Boleh sih apapun itu latihannya boleh, asal paling nggak harus tanya dulu ke dokternya, jadi kan itu Oke, kondisi medis ya. Heeh, jadi apapun oke. boleh, banyak kok di IG gitu yang habis Mm-mm. Mm-mm. lahiran terus dia latihan gitu. Yang Yang penting penting tanya konsisten dulu. ya dia. Udah Yang penting tanya kalau terus habis lakuin. sesar tanya dulu lah sama dokternya, Tanya soalnya kan dulu. kondisi Oke. orang kan beda-beda. Mm-mm. Mm-mm. Nanti kalau dokternya boleh nyaranin jalan aja ya jalan aja. Karena kadang kalau jalan pun Ya, selama itu konsisten juga ngaruh ya deh ada efeknya ya. mm-mm. Dan terutama di pola dietnya, di kalori Mm-mm. intake-nya. Jadi mau olahraga sekeras apapun, sebanyak apapun, tapi kalau pola makannya nggak diatur, sama aja bohong. Jadi Iya betul. semua tuh harus dari kalori in. Jadi kalori in lebih kurang dari kalori out. Ya, udah, Oke, ya, betul betul betul. benar-benar. Sip. Pokoknya Oke, dietnya dijaga lah, dan dietnya harus yang sehat sih. Mm-mm. dietnya yang sehat. Ya, Angelina Deviana, caranya gimana biar six pack kayak Cici? oh, six pack. Oke, ini sama Actually, satu lagi nih, karena yang nanya uh, orang yang sama. Caranya six pack hmm. gimana? Tanya Angelina dan membatasi makanan itu dari apa lihatnya? Porsi atau apa? Oh, jadi six pack itu sebenarnya semua orang tuh punya six pack, tapi dia ketutup lemak. Nah, Hmm. kalau mau keluarin six pack, tinggal kurangin lemak yang di perut. Gimana caranya kurangin lemak yang di perut? Kalori defisit. Mhm. Jadi kalorinya diatur. Cari kalori maintenance-nya. Banyak kalkulator kalori di Google lah, cari lah. Itu ada, tinggal masukin apa Mhm. berat badan, tinggi, bla bla bla. Udah keluar, Hmm. dari situ dikurangin lah kira-kira 10%. 10% Hmm. dari kalori maintenance-nya. Nah, itu jadi kalori defisit. Nggak boleh banyak-banyak. Karena Oh gitu. kalau banyak-banyak, badannya kaget. Dan badan kita tuh Mhm. pinter. Badan kita tuh pinter Hmm. buat adapt sama sesuatu yang dimasukin ke badan kita. Contohnya ya kayak Hmm. obat-obatan deh. Kadang kalau Hmm. obat-obatan kan kalau sering dimakan pun lama-lama kayak nggak ada fungsinya kan. Kalau keseringan Iya. kan. Dan emang Mhm. udah ada dosisnya kan. Dan dosis dan berapa kali makan itu kan ada kan. Jadi badan Mhm. kita tuh gampang banget adapt sama yang kayak gitu. Jadi kalau Hmm. katakanlah sehari itu kita mau kalori defisit, cuma makan 1.200 kalori. Which is 1.200 kalori itu kalori harian anak umur 12 tahun. Nggak mungkin kan kita seumur hidup makan 1.200 kalori. Oke, kita makan Iya. 1.200 kalori dan kita turun. Nanti habis turun, tubuh Mhm. kita adapt sama yang namanya 1.200 kalori. Dan Hmm. dan turunnya tuh juga nggak maksimal. Nanti by the time kita harus mau turunin lagi, masa kita cuma makan 1.000 kalori sehari. Terus nanti Hmm. turunin lagi 800 kalori. Lama-lama 500 kalori doang. Nggak benar, udah nggak benar. Jadi harus sedikit-sedikit. Weight Mhm. training. Weight training itu Mhm. benar-benar kepake kalau mau yang namanya buat six pack atau mau buat otot, nambahin massa Mhm. otot gitu-gitu sih. Weight trainingnya ditambahin, Oke. berani nambah berat gitu-gitu. Terus apa sih tadi ini? Oke. Membatasin makanan. Makanan ya. Mhm. Kalau soal Iya, makan jadi atau porsi itu bisa dari porsian tangan.
Jadi yang tangan ini carbnya segini. Protein itu Oke. satu palm kita, palm. Fatnya segini. Ini fat. Oke. Jadi kalau makan kan ada carbs, nasi, Ya. kentang, pasta, dan lain-lain. Terus habis itu lemak. Lemak tuh mungkin kayak kalau kita buat pakai butter atau apa gitu Nah, kan. Terus gini oh, aja. oke. Dan protein yang paling penting buat apa? Building muscle kita. Protein. Hmm. Banyakan tuh orang Indonesia tuh dia banyak banget yang kekurangan protein sih. Karena pola makannya ya kan ya salah nasi, Mm. gorengan, dan lain-lain ya. Jadi protein emang dan sayur, menurutku sayur itu penting banget sih. Sayur, buah yang banyak. Itu buat serat kita. Oke, Itu sayur sih dan kalau buahnya porsi juga ya. wajib. Mm-mm. Oke, jadi porsinya kayak gitu ya. Siapa tadi? Angelina Deviana. Porsi dan kalorinya juga dilihat. Mm-mm, Gitu. kalorinya harus dilihat. Jadi jangan bilang aku makannya dikit tapi kok nggak kurus-kurus ya. Ternyata yang dimakan itu boba segini. Nah, aku sehari cuma makan boba minum boba segini atau makan cake doang satu hari dikit banget. Tapi kalorinya banyak banget. Jadi itu Iya, yang harus iya. diperhatikan. Banyak hidden sugar di mana-mana. Nah, Sugar, kurangin betul. Banyak sugar. hidden sugar. Iya. Sip. Semoga Mm-mm. menjawab, Deviana. Ini juga ada Thomas Christo. Tadi udah dijawab deh nih, bagusan nambah masa otot tuh gimana ya? Perlu tahu juga nih buat hidup sehat. Tadi weight training ya, Mm-mm. rahasianya ya. Weight training, Oke. atur pola makan, sleep Mm-mm. sleep tidurnya diatur karena kalau tidur kurang otot nggak mungkin berkembang, otot nggak mungkin tumbuh, nggak mungkin Oke. nambah. Dan stress management juga harus dijaga, bener-bener stress management. Jadi Hmm. badan nggak boleh stres, pikiran nggak boleh stres. Kalau stres nggak mungkin otot itu bisa tumbuh dengan baik. Ya. Oh gitu ya. Pernah ada pengalaman Iya. nggak deh, waktu kamu Hmm? stres terus otot nggak tumbuh? Pernah ada pengalaman atau mungkin kamu tahu itu dari teman? Kebetulan aku punya temen tuh dia tuh coach. Dia Oh selalu oke. kasih tahu ke kita kalau building muscle, weight training, sleep Mhm. minimal 7 jam sehari. Terus Mhm. uh, eat protein kayak Mhm. 1,5 sampai 2,5 kali berat badan. Terus Mhm. sama stress manajemennya diatur. Tapi iya sih, aku Oke. juga ngerasain. Soalnya kalau 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 pola latihanku itu bener-bener aku paksain, yang ada Mhm. tuh badan aku bener nggak bisa jadi dengan baik. Bener-bener yang aku Hmm. paksain, oh hari ini aku harus latihan keras nih, angkatnya berat tiap hari dari Senin sampai Jumat aku paksain bener-bener weight training yang bener-bener berat, nggak ada deload, nggak ada apa gitu, kayak badannya capek. Badannya capek, yang Hmm. ada tuh bener-bener kuyu, pikirannya Mhm. pusing, dah nggak enak banget deh. Pokoknya stress management menurutku penting banget sih, karena if you're in a good mood, mau latihan pun Mhm. pasti happy kan. Mhm. Kalau lagi stres, mau latihan pun angkat aja udah males-malesan pasti, Iya, ya kan? betul Jadi betul. ya juga sleep juga harus diatur, bubuk bubuk istirahat. Oke. Mm-mm. Oke, itu rahasianya dari Thomas Christo ya. Kalau misalkan mau nambah masa otot, lakukan itu semua yang dari dia. Perhatikan latihannya, weight training, kemudian jam tidurnya minimal 7 jam sehari, dan juga stress manajemennya. Jadi jangan diforsir ya deh, olahraganya dinikmatin supaya lebih Iya. maksimal hasilnya juga. Dan jadi Mm-mm, jangka benar. panjang, jadi konsisten, nggak cuma sebentar akhirnya. Iya, nggak Oke. boleh on off gitu. Mm-mm. Ntar baru Dari diet satu K. bulan berhenti. Mm-mm. Betul, malah jadi dapat sakitnya doang ya. Mulai nge-gym dapat sakitnya, Iya, ah udah. udah berhenti. Aduh, malah bahas. Dan latihan ini, ntar badannya capek semua. Udah paling males deh. Masa bodes cerah lah. Kalau ketemu orang kayak gitu mah, aku mah. Ada. Iya, iya.
Mm-mm. Kak, kalau aku mau diet, tapi selalu aja diremehin sama keluarga, aku jadi selalu kehilangan niat. Nah, ini dari K.M8. Gimana ya, Kak, supaya Hmm. nggak kehilangan niat? Oh, kurang dukungan nih jadi ceritanya nih deh Iya, dia. ya itu kamu sama kayak aku zaman dulu. Kita sama. Keluarga aku juga nggak ada yang dukung aku diet dulunya. Jadi Ah, niat niatmu harus buat badan kamu sendiri. Itu kamu diet, kamu olahraga, itu semua buat kamu, bukan buat siapa-siapa. oke. Jadi Mhm, mhm, nggak apa-apa egois dikit buat badan kamu menurutku untuk hal ini ya. Karena mhm, menurutku mhm. aku diet pun aku nggak nyakitin siapa-siapa gitu loh. Nggak ada efeknya ke orang lain. Cuman buat aku. Oke, Jadi kalau emang oke. kamu mau diet, ya udah diet aja. Kamu pasti ada Mhm, caranya kok. Maupun kalau kamu lagi mau buat makan diet terus toto dijulitin, disirikin, itu mhm, masa mhm, bodoh aja lah. Mau sama mhm. keluarga, mau sama yang teman-teman yang lain, dia lah, dia kamu so sehat lah, apalah, bla 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 gitu. Ya udahlah, ya itu kamu gitu loh. Jadinya ya niatmu harus kamu bener-bener, goalmu harus bener-bener kamu set dulu yang bagus apa. Bukan yang bagus, maksudnya goal yang kamu mau itu Mhm, apa. Begitu kamu udah set mhm, goal, mhm, kamu cari caranya yang bener, jangan yang mhm, ini. Jadi banyak-banyaklah baca, banyak-banyaklah lihat jurnal, cara diet yang bagus gimana. Jadi nanti kalau by the mhm. time kamu jadi kurus atau kamu jadi kan orang-orang sekitarmu pasti lihat kan dan bawa pengaruh Mhm. positif buat orang-orang di sekitarmu kan pasti kan. Karena kalau kamu diet Oke. dengan cara yang benar gitu kan, I think it's okay gitu buat orang-orang sekitar kamu kan. Karena itu vibe-nya Iya, positif banget sih, ya nggak sih? Kan kita iya, ngajaknya betul, hidup sehat, betul. bukan ngajak yang aneh-aneh. Gitu. Betul. Jadi harus tetap Mm-mm. yakin ya, Dea, ya, untuk diri Tetap sendiri nih. yakin. Mm-mm, karena itu buat kamu, Mm-mm. bukan buat siapa-siapa. Yang happy juga kamu doang. Iya, iya. Iya, kalau Mantap kamu loh, Dea. berhenti, Ini tuh mantap, mantap. Dulu kalau masih sekolah tuh bawaannya yang tukang ngajak jajan Dea terus. Sekarang kayaknya dia benar-benar benar-benar luar biasa. apaan kamu Luar juga. Ya biasa. kita dulu ini ya, jajan Iya, dulu pokoknya. Kalau sekarang istirahat, hebat jajan ya. dulu pokoknya ya. Iya, iya. Jadi mantap sih, deh. Kalau pendapatmu nih, deh, pendapatmu tentang mereka Mm-mm, yang misalkan gemuk gitu ya. Banyak mm-mm, sih yang usia remaja, usia dewasa, khususnya perempuan nih. Mungkin laki-laki juga ada, tapi kata-kata perempuan saat dia merasa badannya gemuk, mungkin dia punya informasi nih tentang diet dan lain sebagainya, tapi belum konsisten. Nah, kemudian insecure atau dia melakukan itu supaya menarik untuk cowok, itu apa pendapatmu deh? Atau dia mungkin membenci dirinya sendiri, kayaknya gue jelek deh, kayaknya gue kalau nggak diet gue nggak laku-laku nih, atau gue akan diselingkuhin mm. nih. So what do you think buat mereka yang masih kayak gitu? Ya, I've been there sih, Sar. Aku Hmm. pernah di posisi yang seperti itu, yang aku insecure sama badanku gitu-gitu. Dan aku Mhm. rasa itu semua nggak penting, ya. Oke. Yang harus kamu Oke. lakuin adalah be happy for you. Jadi kayak Hmm. yang kamu diet pun pilihlah diet yang buat kamu nyaman. Jangan diet yang gara-gara kamu kepaksa Mhm. buat di sekeliling kamu gitu. Jadi kayak aku mau kurus biar dia nggak ngejek aku. Aku mau kurus Mhm. biar apa namanya? Aku stand out gitu. Aku kelihatan oke. Jadi Mhm. menurutku, Oh, lucunya Stevo ya. sorry guys, Nggak please. apa-apa. Ya biasalah. Terus? Nah, jadi yang Mhm. apa namanya? Yang harus dilakuin adalah kamu harus terima diri Mhm. kamu dulu. Terima diri Mhm. kamu Mhm. dulu. Mau Mhm. gendut, mau kurus, mau mau yang cungkring, mau yang dari cungkring, mau gendut, mau Mhm. yang cungkring mau Mhm. berisi, yang gendut mau mau kurus gitu. Kamu harus terima dulu diri kamu.
Nah, dari terima diri kamu itu, kamu bisa punya self confidence buat badanmu. Terus, in the end, maupun kamu mau kurus pun, kamu nggak Mhm. terpaku buat kamu mau jadi kurus gitu. Jadi kayak gimana ya ngomongnya? eh jadi kayak Jadi kayak lebih menikmati eh prosesnya kali ya, deh ya. yes, bener, nikmatin prosesnya karena jangan dipaksain, bener, jangan Mhm. dipaksain. Karena Indian sesuatu Mhm. yang Mhm. dipaksain itu juga nggak bagus buat mental kita, ya nggak sih? Mhm. Jadi kayak, oh, Mhm. aku harus kurus dalam waktu 1 bulan, gitu. Nggak ada. Yang ada kamu kurus 1 bulan, naik lagi 1 bulan. Yang Iya, kayak iya. di apa di video-video, making six Mhm. pack in 1 month. Ya oke, coba Mhm. aku lihat dia 1 bulan kelihatan nggak, balik nggak, bisa nggak? Karena Aha. sesuatu, kita itu kayaknya Mhm. manusia itu nggak suka dipaksa dari sananya. Kita nggak suka hidup susah Mhm. kan, ya kan? Jadi Oh, oke. kenapa kita nggak nyari, kenapa kita nggak cari jalan yang bisa buat kita happy? Banyak kok caranya. Kamu diet, diet yang enak juga banyak. Diet Hmm. yang menyenangkan, latihan yang menyenangkan buat badan kamu tuh banyak. Dan kamu harus tahu, tiap orang itu beda-beda. Genetik orang tuh beda-beda. Jadi nggak bisa kamu samain. Aku mau six pack kayak dia. Bisa nggak ya? Aku mau Mhm. kayak Mhm. dia gitu. Nggak bisa. Jadi Mhm. makanya harus tahu Mhm. diri. Bener-bener harus tahu kitanya itu kayak apa. Kan juga waktu orang buat latihan kan beda-beda. Ada yang bisa orang latihan pagi, sore latihan. Ada yang orang bisa di gym 5 jam, 4 jam gitu. Kan banyak. Jadi harus Mhm. disesuaikan sama kitanya sendiri gitu. Betul, jangan sampai diet justru mengganggu Hmm, yang lain-lain ya, karena semuanya harus balance, harus berjalan juga pekan-pekan benar. lain harus tetap tetap dijalankan. Tetap Kayak dia tetap dilakuin. harus Heeh. dampingin anak, ngurusin Iya. suami, semuanya juga Oh, harus dilakuin ya. bener. Aku juga kalau latihan itu maksimal paling 1 hari 2 jam. Karena emang aku nggak Hmm. bisa. Jadi aku Mhm. harus terima Mhm. itu dulu. Aku sehari cuma bisa latihan 2 jam. What can I Mhm. do gitu kan? Jadi makanya aku selalu buat program. Hari ini aku mau ini nih. Oke. Jadi nggak datang ke gym. Aduh, aku latihan apa ya? Aku hari ini harus ngapain ya? Enggak, aku udah rancang dari malam karena aku nggak mau nyanyain waktuku yang menurutku sangat berharga Mhm. selama 2 jam di gym Mhm. Mhm. buat Mhm. aku nggak tahu mau latihan apa. Jadi begitu aku gym, aku Mhm. mau latihan ini. Udah aku pulang, udah jadi ibu rumah tangga Mhm. lagi. Masak lah, ngurusin anak lah, apalah aku ada kerjaan yang lain juga aku bisa lakuin gitu loh. Mhm. Gitu. Mhm. Sip. Mm-mm. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir nih, karena udah hampir 1 jam. Mm-mm. Dari Kak Vena, mungkin Cik Sari gitu kan ya, Dea gitu ya. Kalau pasangan atau pacar nih berharap kita kukusan atau gendutan, itu buruk atau baik? Oke, dari Dea dulu. Waduh, itu nih. Bagaimana cara merespon itu kalau kamu? Kalau aku yang dulu mungkin aku bakal bilang oke, aku akan kurusan. Tapi kalau kayak sekarang dan kalau aku ngasih saran buat temen-temenku gitu ya, Mhm. aku pasti Mhm. bilang ya kalau dia nggak mau terima kamu yang sekarang, ya udah cari aja yang lain. Jadi kayak, Oke. jadi kalau pasangan aja nggak mau terima, maksudnya kalau nggak mau terima yang kayak gini, kenapa kamu harus repot? Kecuali kamunya Mhm. mau loh ya. Mhm. Kecuali Mhm. kitanya mau, kecuali kitanya kayak Mhm. aku emang mau kurus terus didukung sama Mhm. pacar kita, itu beda. Oke, Kalau yang oke. ini, kalau kalau dalam kalau tapi kalau pacarnya yang kamu kurus dong, kamu ini nih, kalau nggak kurus kita putus gitu, ya udah putus aja, ya nggak sih? Kalau itu aku. Betul, Tapi betul.
kalau aduh yang aku mau kurus nih ya udah yang aku dukung, ya udah nggak makan es krim deh, nggak beli es krim, nggak aku kasih makan, nggak bukannya makanya nggak aku kasih Betul, jajan, nggak aku kasih jajan deh, beliinnya yang betul. sehat-sehat deh. Nah itu pacar yang oke, jadi dia Oke ya. terima kamu maunya apa gitu. Kalau Sari gimana? Nah, saya setuju tuh deh. Jadi tergantung caranya juga ya. Kalau memang pasangannya juga ternyata mendukung apa yang kita mau itu bagus dan juga mungkin nggak toksik nih. Jadi dalam arti dia memang melihat nih kayaknya Bener. terlalu gemuk atau terlalu kurus nggak baik loh buat Mm-mm. kesehatanmu. Pelan-pelan ngasih taunya itu Mm-mm. oke. Tapi bukan berarti Mm-mm. mengancam kalau kamu nggak mau, gue tinggal nih gitu kan juga. Iya, itu Itu kan, udah kartu mati aduh, ya. itu ya udahlah. Banyak yang mau sama kalian itu banyak, nggak cuma cowok satu Betul. doang. Tenang aja, nggak cowok satu doang, nggak cewek satu doang. Banyak, mau cewek Iya. sama cowok sama aja. Iya, Mm-mm. Setuju, gitu. setuju. Jadi harus dilihat dulu Mm-mm. nih, dicari tahu nih pacar tujuannya apa ya, buat kesenangan dia Iya atau kebaikan saya dong, gitu. iya Kalau dong. buat Ah itu kebaikan bener. saya, oke, Lanjutin. berarti Oke, berarti iya. emang baik. Emang pacarnya itu dia mau dukung Mm-mm. kamu. Tapi kalau cuman Mm-mm. suruh kamu kurus biar nanti kalau jalan sama temen aku malu-maluin dong, gini-gini. Nah, Nggak ya. banget itu. Bener toxic relationship. Hey guys, please. Sorry, guys. Kaget mamanya. Oke, Oh, oke, sorry. nggak Ketahuan deh apa-apa, mama-mama. seru. Mama-mama ya. Oke deh, Iya. sebelum penutup nih deh, kamu kalau Hmm. misalkan nanti kamu dan suami kebetulan suka olahraga dan berencana nanti sampai tua pun pengen tetap konsisten. Kalau anak-anak ternyata Yes. nggak suka olahraga atau mungkin bahkan hobi makan, apa yang akan kalian lakukan sebagai orang tua? Ya, Sudah anak-anakku direncanakan atau belum? sudah dong, Sar. Oh, sudah Sudah, ya. sudah, sudah. Jadi, Kalian eh, biasakan. kita selalu biasain apa namanya anak-anak kita eh kalau bisa olahraga dikit-dikit deh. Tapi kita nggak maksa. Hmm. Kita nggak mau maksa. Kayak suamiku itu kan suka Brazilian Jiu-Jitsu ya. Jadi Oke. aku selalu bilang sama dia, eh, kan dia pasti pingin dong anaknya ikut BJJ. Aku selalu bilang, ya oke, kamu nggak apa-apa ajarin, tapi jangan maksa. Gitu. Oh, Jadi oke. kalau kayak tapi paling kalau kita hari Minggu gitu, kita biasanya yang, ayo mainan yuk, loncat-loncat, Hmm. lari-lari, gitu-gitu. Terus soal makan juga, kalau aku udah lihat anakku gila makannya banyak banget, stopku. Anak-anakku tuh suka Oh, makan dua-duanya masalahnya. Terus ya kamu tau oke. lah oma opa kayak opa-opanya kayak apa kan, kalau oma sama opa kan. Selalu yang kena kan mama-mamanya kalau enggak di iniin. Kalau lihat anaknya, kalau lihat cucunya kurus dikit, nenek, aduh. Tapi aku selalu berusaha nyetok makanan yang nggak terlalu banyak gula di rumah. Jadi kalau Oke, mau itu snack, solusinya ya. ada pisang, kita makan pisang. Ada yogurt, Mhm. eat yogurt. Chips Mhm. boleh, boleh. Chips boleh. Satu gitu. Coklat, coklat boleh, tapi jangan banyak-banyak. Aku selalu bilang gitu. Oke. Ya, kalau bisa sebisa mungkin mealnya disamain sama kita. Bikin sayur, Oke. bikin apa. Walaupun Jadi, rada susah ya kalau anak. heeh. Mm-mm. Rada Jadi susah emang kalau anak. sedari kecil benar-benar dibiasakan untuk makanan juga yang sehat kali ya. Kalau misalkan orang tua takut anaknya nanti obes dan lain-lain, jadi dari sejak dini Bener. dikondisikan. Oke, menarik banget Bener. deh. Menarik banget tentang apa ya, tentang menjaga badan itu pengaruhnya banyak sebenarnya untuk psikis ya. Banyak, Bisa banyak, konsisten banyak. jaga badan itu juga ada pengaruhnya sebenarnya ke kepribadian. Jadi nggak gampang nyerah, Yap. jadi orangnya lebih lebih apa, punya power gitu ya, lebih pede juga. Jadi dia lebih sayang sama dirinya. Ya, iya. Yang penting Jadi self love dulu. Mm-mm. betul, betul. Ada lucunya itu. Sip. Kamu mau ke Oke, sini, Koko? Hah? Iya, boleh, sorry. kalau mau mau muncul nggak apa-apa Sini. loh. Oke. Oke, so Dea, Hai. hai, Ah, ada lucunya.
Kasih kata penutup dong Dea buat teman-teman, mungkin nanti ada yang belum sempet nonton tapi bisa lihat di IGTV-nya dari awal sampai akhir, yang mungkin bener-bener mungkin lagi diet tapi merasa aduh nggak bisa nih Kak, up and down, aduh moodnya udah hilang, semangatnya udah hilang, atau mungkin gue udah benci deh diri gue, sekalian aja makannya dibanyakin, malah jadinya tambah parah. So, kasih kalimat penutup yang mungkin sekiranya berguna bagi mereka deh. Oke, jadi menurutku kalian harus konsisten. Mhm. Kalian harus konsisten sama goal kalian dan temuin cara diet kalian masing-masing. Jadi Mhm. mau kalian mau diet keto lah, diet low low fat, low sugar, anything kalian bisa. Tapi kalian harus nemuin sesuatu yang buat diri kalian itu nyaman. Dan Oke. jangan cari instant result karena yang dicari adalah before, after, after. Terus Ingat juga ya, before, after, before, after. after, after. Jangan cuman before, after, foto, cekrik, balik lagi ke before. Enggak. Jadi Mhm. karena hidup Mhm. kita masih panjang, hidup kita masih ya kita nggak pernah tahu, tapi kan kita selalu ingin hidup panjang kan. Dan kita Betul. nggak mau dong hidup tiap hari tersiksa kayak yang lihat kaca aja udah males gitu kan, kita kan nggak mau. Itu ngaruh banget ke mental kita sih. Terus juga ya pokoknya yang paling penting listen and love your body. Udah itu aja sih. Oke. Begitu kamu tahu badanmu kamu mau apa, kamu pasti tahu kok caranya buat kurusin badan. Ceritanya mau jaga badan. Yang masih mau, maksudnya kayak yang kan ada orang yang nggak apa-apa deh aku gendut gitu gitu. Ya it's okay, it's your body. Nggak, kita juga dan kita harus stop judging orang lain sih. Betul. Selama kalau Kita memang memilih untuk nggak kurus, saya lebih suka gemuk, ya nggak apa-apa. Yang penting ya udah nggak tetap apa-apa. mencintai dirinya ya, jangan sampai Yes, dia gendut atau benar, kurus karena dia menghukum dirinya nih, gitu kan ya. benar, benar, benar. Kita nggak boleh judging orang lain. Mereka, kita. Itu aja. Nah, itu Mm-mm. itu dalam banget sih teman-teman. Apapun bentuk badan kita ya kan, jangan karena Mm-mm. benci terus over makan, atau benci justru mogok makan, karena itu Iya, hukuman buat badan. Jadi yes, usahakannya benar tetap yang banget. ternyaman ya, Ternyaman, ternyaman. terbaik buat Mm-mm. dan tapi ya pokoknya lihat kesehatan badan masing-masing juga. Nggak tiap Yes, hari makan kue betul. Bandung juga gitu. Mm-mm. Nggak tiap hari Nyamannya juga nggak yang olahraga. iya, betul Hmm. betul, Ya, nyamannya yang masuk olahraga akal. secukupnya, makan secukupnya. Udah gitu. Mm-mm. Kalau makan secukupnya Oke. nggak mungkin kok, nggak mungkin sampai yang gimana-gimana. Oh, secukupnya, Mm-mm. semua secukupnya aja. Mm-mm. 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 Sip, Gitu. thank you banget Oke, Dea. Ada beberapa yang baru join. sama. Mungkin yang baru join bisa nonton di IGTV kita di Anastasia Associate. Di situ Dea sharing tentang bagaimana Hmm, tips untuk tetap fit, tetap konsisten. Bahkan ada tips gimana caranya supaya punya six pack. Dia kasih tahu di situ. Cara makan juga dia kasih tahu di situ. Jadi ini kombinasi nih antara ngomongin psikologi dan juga nutrisi dan juga kesehatan. Karena semua ada kaitannya. Badan yang sehat, yap, mentalnya juga oke. Mental yang kuat benar. juga itu pengaruh ke badan. Karena kalau mentalnya Mm-mm. eh, apa ya, moody, mood swing dan lain sebagainya, cemas dan lain-lain, badan juga jadi pegel-pegel, jadi gampang sakit, jadi nggak punya Mm-mm. tenaga. Benar, Betul. benar. Badan juga, badan yang fit, olahraga rutin gitu, itu sangat bagus buat kesehatan psikologis, karena hormon-hormon yang membawa kebahagiaan terproduksi, peredaran darah lancar, denyut Yes. jantung juga lebih stabil ya, karena Mm-mm. terbiasa olahraga itu, kata-kata orang-orang yang terbiasa olahraga memang detak jantungnya tidak gampang melejit kayak orang-orang yang Ya, jarang biasanya kita olahraga. santai sih, lebih santai. Apalagi Yes, kalau udah sering yes. ini. Kita lagi resting Mm-mm. aja paling cuman 50 something. Betul. Mm-mm. Jadi saat menemui situasi stres juga dia yang nggak langsung Lebih apa ya, calm. ha, Mm-mm. jadi lebih Yes, itu stabil. kerasa So banget. Benar-benar.
So, teman-teman, sekian IG Live di malam hari ini dan thank you so much Tia buat informasinya, buat Sama-sama Sari, sharingnya, thank you juga buat dan juga opportunity-nya. yes untuk waktunya dan semangatnya juga buat teman-teman. Sehat selalu Dea. Saya jadi terinspirasi juga tuh. Before, after, after. Itu menarik sih. Ya, semoga semuanya Oke. sehat selalu ya. Yes, sehat-sehat Dea, suami dan Iya, anak-anak. Happy luar selalu. biasa. God bless you. Amin. God bless you too. Bye-bye. Bye-bye.